Banyaknya kita kan bikin madorot melulu Kang, nyusahin orang baik. Bisanya pinjem 100 baik, kagak mau minjemin. Ya enggak, lah kan dia nyusahin bener itu. Kagak dikasih gimana? Bilang kagak ada, terdosa gua. Lah, itu dengan zikir kayaknya nggak mempan kebingungan itu deh. Ya enggak, punya teman kita ngerewas sama kita, biar silaturahmi nggak putus, pinjam dulu 100, bingung. Set. Mau bilang kagak ada, ngantongin, tapi cuman 150, gua kasih tinggal 50, beras kosong di Pandaringan, kagak dikasih, nanti dia pundung. Lalu kita zikir, la ilaha illallah. Kayaknya tetap masih bingung Kang. Mungkin zikirnya di kuping dia kudunya Kang. Ya enggak, dia begitu pinjam dulu 100, bisikin la ilaha illallah. Kayak gitu. Ketika melewati suatu fase nikmat oleh Allah, maka Allah memberikan suatu arahan kita untuk bersyukur kepada Allah. Ketika melewati suatu ujian, maka Allah pun mengarahkan kita untuk bersabar menghadapi ujian. Karena ujian adalah salah satu perjalanan yang bisa menyampaikan diri kita atas derajat seorang yang ahli sabar, seorang yang ahli ibadah, ahli amalan melalui daripada ujian. Maka sesungguhnya Allah berfirman di dalam Al-Quran, maka Allah mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan suatu amal yang soleh, jangan mengira bahwasanya aku Allah tidak akan memberikan ujian kepadanya. Maka semakin nambah iman, semakin nambah ujian. Semakin sabar, semakin nambah kemuliaan. Diberikan ujian kita oleh Allah itu semaksimal mungkin. Allah memberikan ujian kita berupa sakit lah, berupa masalah lah, berupa permusuhan lah, banyak ujian. Tapi ketika kita terus sabar di dalam ujian yang Allah berikan, maka akan menambah suatu kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di samping itu sebagian ahli ilmu mengatakan, salah satun asya'a tufarrijul ghasasa. Ada 3 perkara cara untuk menghadapi daripada kegelisahan dan kebingungan seseorang. Namanya kita manusia pastinya merasakan kebingungan. Bener nggak? Bingung, nggak punya duit, emang gak bingung hidup? Bingung, ya nggak? Duit kagak ada, istri ngomel mulu, anak sulit diatur. Kira-kira pusing apa pening? Pening. Nah, maka daripada itu, sebagian ahli ilmu, seorang ulama mengatakan, ketika engkau sedang menghadapi kebingungan, ketika engkau sedang menghadapi kegelisahan, maka ada 3 cara untuk mengatasi itu. Yang pertama adalah, tidak lain dan tidak bukan adalah zikrullah ta'ala. Zikir kita kepada Allah ta'ala itu bisa menyebabkan diri kita lupa akan kebingungan tersebut. Tuh. Ya, lagi bingung, zikir bae udah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gitu. Gak punya duit, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wadonan jauh baik, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Insyaallah tetap baik bingung. Insyaallah yakin. Karena kan kata Nabi, ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Ingatlah olehmu, sesungguhnya zikir bisa menenangkan daripada hati. Tuh, yakini aja udah, zikrullah, zikir Allah, mengingat Allah. Mengingat Allah itu bisa diucapkan, bisa difikirkan.
memikirkan akan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ketika kita diberikan suatu kesusahan karena penyakit. Ya Allah, orang dikasih bengek 2 bulan, bingung nggak kira-kira? Bingung. Dikasih batuk aja pilek kita, boro-boro sebulan, 5 hari aja, 2 hari aja dah udah ngeluh melulu. Ngap banget dah, ya kan? Ngap banget dah. Batuk kita, tapi mending batuk sekarang kagak dijauhin temen. Dulu cuman baru gedehem doang, temen udah ngejauh. Takut panas, takut apa? Takut mati ya. Iya, padahal mau mati-mati be ya. Kagak perlu batuk, oke mati mah mati baik. Takut nular, dulu mah penyakit bahaya. Dikasih ujian sakit oleh Allah. Yang berupa sakit apa be bentuk sakitnya? Udah, zikir aja sama Allah. Zikir. Karena ada rumus dari ulama, ketika manusia tidak memungkinkan engkau untuk sembuh dan apapun bentuknya yang lain, maka kembalikan itu kepada Allah. Contoh orang kena diabetes, kata dokter kudu minum obat seumur hidup, betul? Nggak bisa sembuh dong kalau minum obat. Pokoknya kalau nggak minum obat gula naik sampai 800, gula naik 800, mati ibu. Kira-kira ini mah Buset deh, ini mengerikan sekali itu ya. Nah, udah berobat kemana baik, London udah, Singapura udah, mana lagi, Jerman udah, Jerman luar negeri, bukan dekat Sukaresmi itu ada, bukan kemana-mana udah, tapi kagak pernah sembuh, katanya nggak bisa sembuh. Maka ketika itu kembalikan kepada Allah. Ada orang divonis nggak punya keturunan, kata pakar apa namanya, pakar kesehatan, maka kembalikan kepada Allah. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, ya kan, ketika diberikan keturunan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim ketika itu lama nggak dikasih turunan, ketika nikah lagi dikasih Nabi Ismail. Berarti kuncinya buka cabang. Nggak begitu juga. Maksudnya apa? Ya ketika orang berkata mustahil engkau A, mustahil engkau B, mustahil engkau C, tapi bagi Allah semuanya tidak ada yang mustahil, sekalipun kita tidak buka cabang. Tuh ya, buka cabang. Tuh, yakin be sama Allah, yakin. Tuh. Maka zikrullah adalah salah satu obat, yang dimana obat tersebut adalah pada hakikatnya adalah obat batiniah, tapi bisa menyembuhkan zohiriyah. Tapi obat zohiriyah tidak bisa menyembuhkan obat batiniah. Sakit zohir dikasih obat bodrek, ya, tetap penyakit hati nggak hilang. Sombong baik udah puyeng baik ya nggak? Orang kaya sakit melulu udah puyeng baik dikasih bodrek, ya tetap baik hatinya mah sombong baik, mau udah turunan meren bawaan orok kali itu ya. Tapi kalau penyakit batin yang kita obati, ya, maka penyakit zahiriyah yakin insya Allah maka akan sembuh. Jadi batinnya sekarang kudu diobatin. Yakinin baik kepada Allah, nggak yakin gimana? Maka aneh kalau orang nggak yakin sama Allah, aneh kalau orang nggak yakin kepada Rasulullah. Kenapa? Buktinya ada. Mana? Yo kita ini hidup. Emang kita hidup dari mana? Dari batu Cipali? Kan enggak kan? Ada batu gede kan Cipali kan, yang mitosnya kagak bisa dipindah tuh ya. Emang kita keluar dari sono? Enggak. Hidup kita dari orang hidup, ma bapak kita. Ma bapak kita dari mana? Dari emak-emaknya lagi. Sampai kepada Nabi Adam. Siapa Nabi Adam yang menciptakan? Seluruh hakikat makhluk yang menciptakan Gusti Allah. Tuh. Masa nggak yakin sama Allah? Orang dalam Al-Quran udah jelas kok. Maka sesungguhnya engkau tadi tidak ada, aku adakan. Ketika engkau sudah ada, maka engkau aku tiadakan. Maka kau akan kembali kepadaku Gusti Allah. Wa ilaihi turja'un. Tuh. Udah zikir baik udah. Nah,
puyang-puyang dikit, illallah, illallah, gitu. Cuman jangan dengerin orang ahli zikir tuh berarti ahli bingung dia. Jangan ya. Lu ngapain sih zikir baik? Gua tahu lo apa. Bukan semata-mata lu sedang takarrub kepada Allah kan. Banyak masalah lu hidup. Ya enggak? Lah, begitu kata Ustad. Kalau kita sedang puyeng, banyakin zikir. Gua lihat lu banyak zikir, berarti lu banyak masalah. Ini ngaji kalau ngantuk begini emang bawaannya. Ya. Zikir sama Allah, yakin beh insyaallah ya, orang rajin zikir sama Allah, hati tenang, pikiran tenang, maka inilah salah satu kunci untuk kita tenang dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Di antara yang kedua, sebelum kita melanjutkan kajian kita Mukhtarul Hadis ya, di antara perkara yang kedua, orang yang senantiasa bisa menghilangkan daripada kesusahan, bisa menghilangkan dari suatu kebingungan, maka diantaranya adalah waliqa'u awliyaihi ya, sering bertemu, sering silaturahim dengan para aulia-aulianya Allah, dengan para kekasih-kekasihnya Allah. Zarah ya, sering zarah. Zarah itu bahasanya artinya adalah mengunjungi ya. Sampean ke rumah saya bisa dibilang zaroh. Mau kemana Bang Iqbal? Mau zaroh. Kemana? Ke Ustadz Dian. Lah emang udah mati? Paling begitu kira-kira. Ya enggak? Karena identik zaroh itu kepada orang yang sudah meninggal. Padahal enggak, itu juga zaroh. Zarotul alim itu ya. Zaroh silaturahim, maka silaturahmi kepada orang hidup itu pasnya gitu. Cuman sama baik, bisa baik itu kayak ziarah gitu kan. Ke orang yang sudah meninggal namanya ziarah, mengunjungi makam wali Allah, munajat di situ, berdoa di situ, bukan yang kagak-kagak. Ziarah itu salah satu adalah di mana baik azarah itu untuk mengingatkan kita akan kematian. Karena sebaik-baik suatu contoh adalah kematian. Usaha seret jarah, tujuan supaya apa? Salah ya. Zarah itu tujuannya untuk menambah keimanan karena ada suatu kematian, bukan? Wah, si anu katanya balik zarah jadi orang kaya. Lah kemana emang zarahnya Gunung Sembung? Lah ngapain zarah Gunung Sembung? Buah-buah tuh, udah buah-buah udah. Kalau udah buah-buah udah nggak beres ke sononya udah, ya enggak? Ya apa iya ya dia ini jadi ini ya, berubah siluman ketek kan begitu. Wah buah-buah, nah buah-buah enggak begitu. Tujuan zarah itu adalah untuk menambah keimanan kepada Allah ya, dan senantiasa kita mencontoh dan melihat orang yang kita zarahi itu masih memberikan manfaat ya. Ya Allah, ini orang soleh, ini wali Allah, kekasihmu ya Allah. Maka pantas ketika dia sudah meninggal pun masih bisa memberikan manfaat dan maslahat. Nah inilah salah satu sebab berzarah kepada para aulia Allah adalah bisa menghilangkan suatu kesusahan. Maka ketika kita zarah kepada makam-makam aulia Allah ya, mulai daripada bakul kacang, tukang kacang umpama, sampai tukang apa-apa ada di sana yang jualan ya. Tukang nasi banyak, tukang cincin banyak, tukang minyak banyak. Kagak jualan kagak apa, cuman gimana ya lah 1000 mengasih. Itu kalau ada, kalau kagak ada kan daripada kemaluan ya enggak, 2000 udah dikasih tuh. Mending mana? Mending kemaluan, mending 2000, mending 2000 ya kan. 2000 lah dikaliin baik. Sekarang 2000 atau orang dikali 200 orang lah, kayaan dia sama kita. Ya kita ngumpulin duit buat iuran sarung import-importan. Ya Allah. Tuh ya, itu masih bisa memberikan manfaat orang yang sudah meninggal. Karena aulia-aulianya Allah itu
sejatinya adalah orang-orang yang ruhnya bisa melihat dan bisa menjawab salam kita. Lihat di dalam keterangan kitab Imam Ibnu Az-Zawziyah, di dalam kitab Ar-Ruh, ruh itu ada dua, ya. Yang pertama adalah ruh yang mendapatkan kenikmatan dari Allah, yang kedua adalah ruh yang mendapatkan suatu siksaan dari Allah. Ruh yang mendapatkan nikmat dari Allah itu bisa jalan-jalan, bisa jalan-jalan kan. Kita ziarah kepada makam wali itu ngejawab kalau kita salam, cuman kita kagak ngedenge wae. Kalau kita ngedenger kira-kira kita jadi ziarah, lah kagak kan, ya enggak. Assalamualaikum ya alil kubur, waalaikumsalam. Waduh, kabur. Ya, itu ngejawab. Yang nggak mendengar adalah antara kita dengan jin. Semua hewan mendengar. Tuh, itu zaro, ya, memberikan manfaat. Maka ya Allah, kalau saya mati kira-kira begini nggak ya? Gitu kan? Ya tergantung. Kalau kita matinya mulia, dianggap orang memberikan manfaat, banyak jasa terhadap sama manusia, maka bisa dimuliakan walaupun kita meninggal dunia. Tapi kalau kita seumpama jadi orangnya brengsek, ya, orangnya kurang ajar, ngedenger kabar mati, kira-kira innalillahi apa alhamdulillah? Alhamdulillah. Si anu ngapain? Nu yang biasa malak baik mati, alhamdulillah, alhamdulillah. Matinya di arep-arep, Kang. Udah begitu kira-kira kuburannya dizarohi apa diinjak-injak? Diinjak-injak, Kang. Kenapa? Ya orang udah kagak keciri, ya enggak. Orang zarah, boro-boro zarah, yang ada makamnya dilewatin orang ya kagak ngeh, ya enggak. Bukannya banyak tukang dagang di kita yang jualan gereng bambu melulu, ya. Ya Allah, yang banyak mediknya di situ. Ya, hidup nakutin orang, udah meninggal masih nakutin orang baik. Itulah kadang. Maka kita kalau sedang berziarah kepada makam aulia Allah, banyak orang yang meneteskan air mata karena kita takut nih hidup kita bisa nggak nih memberikan manfaat seperti para aulia-aulianya Allah. Banyaknya kita kan bikin madorot melulu, Bang, nyusahin orang baik. Bisanya pinjem 100 baik, kagak mau minjemin, ya enggak. Lah kan dia nyusahin bener itu, kagak dikasih gimana, bilang kagak ada, terdosa gua lah. Itu dengan zikir kayaknya nggak mempan kebingungan itu deh. Ya enggak, punya teman kita ngerewas sama kita, biar silaturahmi nggak putus, pinjam dulu 100, bingung. Set, mau bilang kagak ada, ngantongin, tapi cuma 150, gua kasih tinggal 50, beras kosong di Pandaringan, kagak dikasih, nanti dia pundung. Lalu kita zikir, la ilaha illallah. Kayaknya tetap masih bingung, Kang. Mungkin zikirnya di kuping dia kudunya, Kang. Ya enggak, dia begitu pinjam dulu 100, bisikin la ilaha illallah. Kayak gitu kali. Itu tipsnya mungkin ya. Itu cara, Kang, supaya orangnya agak jerak kali ya. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim. Nah ini ya, waliqau auliyaihi. Jadi berziarah, silaturahim kepada orang yang hidup itu pahalanya juga gede, Kang. Ya, menyambung tali silaturahim gede. Sering main baik kita, ya, main tapi niatin untuk menyambungkan tali kasih. Silaturahim itu kan menyambungkan tali persaudaraan. Rahim itu dalam kalimat rohama, yaitu kasih dan sayang. Tuh, sering main ke rumah kiai, sering main ke rumah ustad, minimal kopi-kopi acan mah ada di rumah ustad oge, ya, cuman ya gawa dewek kopinya. Sekali-kali kita main ke rumah ustad, ya, kita jangan main perapatan mulu sama di lapangan mulu, Kang. Nanti kita kalau mati ditendangin orang. Ya, kali-kali dah silaturahim, insya Allah berkah. Itulah diantaranya. Di antara perkara yang bisa menghilangkan kesusahan dalam diri manusia adalah wakalamul hukama, mendengarkan daripada kalam-kalam hikmah. Ngaji kayak gini nih, ngaji nih,
Ya, jarang. Makanya kalau ngaji kudu fokus. Ya, kudu ngaji kudu fokus. Kenapa? Biar pikiran kita itu hilang. Bukan hilang pikirannya. Kalau hilang pikirannya gelo meren. Ya. Jadi kesusahan itu hilang. Yang ngaji mah nyantai aja. Enjoy aja. Orang ketawa, yuk kita ketawa aja. Emang lu ketawa apa sih? Lah gua kan ketawa ngetawain lu kan gitu ya. Iya, kalau kita nggak tahu, nggak maksud ketawa apa, ya kan? Orang ketawa, orang diam kita diam, simpel. Gak usah dipikirin. Paham kagak kan kita ngaji? Lah, puyang-puyang amat kita ngaji. Nah iya, nyantai aja udah. Oh. Wa kalamul hukama, mendengarkan kalam-kalam tentang hikmah. Orang ngaji tenang di majlis talim. Nah, alladzi bidalli ala khairi dunya wal akhirah, yang bisa menunjukkan akan jalan akhirat, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Di majlis taklim ini membahas tentang haliah dunia dan haliah akhirat. Bagaimana sih hidup kita di alam dunia supaya bisa sukses sampai akhirat, gitu kan? Bukan dunia saja. Nah inilah majlis taklim. Ya. Jadi memang majlis taklim itu menyambungkan kesenangan antara dua dunia, dunia akhirat sama dunia kita. Tuh, darul akhirah, desa akhirat. Jarang majlis taklim dunia, jarang kan? Ya, membahas tentang dunia jarang, kecuali sifat-sifatan orang yang mungkin dalam hal perbisnisan. Ya kan, walaupun ngundang ustaz pasti yang dibahas dunia kan? Ya enggak? Kalau kepengen ini masuk ini bonus sekian, udah ngajinya lupa, agak ada, ya enggak? Tuh, ngebahas tentang akhirat doang, enggak juga kalau majlis taklim, kecuali dia adalah majlis kutub kan, majlis kitab, seperti Quran, ya, itu akhirat, hadis akhirat kan, tuh, ya. Contoh ada saudara-saudara kita seperti jamaah tabligh ya, itu ngebahas ngaji itu satu hadis. Waktu saya ada acara daerah Cicaru itu pas bareng selesai saya acara pada zuhur di dalam masjid itu ngadain juga. Cuman yang saya tahu kitabnya itu adalah Riyadhus Shalihin, mereka membaca satu hadis lalu baca terjemahan selesai. Udah. Man qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqrahul mauti wal mautu khairul lah. Wallahu alam bisawab. Udah. Emang ngerti kata saya. Itu yang hadir, yang ngangguk-ngangguk wae. Kalau ditanya, paham kagak? Kagak, gitu banyak. Ya itulah. Nih. Kajian mereka luar biasa. Luar biasa. Hadis Quran. Nah itu ya. Jadi semua adalah baik. Ya. Semua adalah benar. Yang tidak benar adalah yang tidak baik, ya kan? Simpel aja udah. Ya. Oh orang ngaji, mau baik kan? Ketua haji ngajinya kan cara ngerakit bom, itu kan? Cara ngerakit cara nembakin orang kagak sholat tembak mati lah. Dunia sepi ya tuh, ya enggak? Iya sepi. Ya, kalau ngaji begini ya, masya Allah, baik semua. Mau bahasanya NU, Muhammadiyah, Jamaah Tabligh semua sama kok. Tujuannya sama. Liridha'illahi ta'ala liwajhillah, mencari keridhaan Allah dan arahnya hanya kepada Gusti Allah. Jadi gimana kita untuk menyikapi itu? Wa kalamul hukama. Ini tiga hal. Zikirlah kita kepada Allah, sering berkunjung ya kepada para kekasih-kekasih Allah, dan juga mendengarkan kajian-kajian hikmah. Kajian hikmah gitu kan. Jadi kajian hikmah ya begini. YouTube itu nggak bisa dikatakan kajian hikmah, tapi referensi hikmah, gitu kan. Kalau kajian hikmah itu menggugurkan kewajiban. Kalau kita ngaji ini begini, ini gugur kewajiban. Tapi kalau di Google, di YouTube ini nggak gugur kewajiban, maka itu tidak bisa dikatakan adalah kajian hikmah. Jadi hanya referensi hikmah, menambah suatu wawasan, tapi tidak bisa diakui hujjah, tidak bisa diakui suatu dasar pondasi. Kenapa? Karena kita tidak dikenal, ya enggak. Orang yang paling mulia adalah orang yang bisa menatap langsung wajah para gurunya, Kang. Tuh.
Jadi ngajinya tidak terbatas dengan kuota. Kuota habis, wifi mati, ngaji selesai. Wallahu a'lam bishawab. Begitu, ya enggak? Nah ini ya, 3 hal ini insya Allah kalau dipadukan menjadikan hidup kita tambah tenang lagi. Amin ya rabbal alamin. Diriwayatkan daripada Imam Ahmad, ya, hadis ke nomor 27, Bang. Imam Ahmad dari Mahmud bin Labid mengatakan, isnani yaqrahuma ibnu Adam yaqrahul maut. Ada 2 perkara yang paling dibenci oleh manusia, Kang, ya, yang tidak disukai oleh manusia. Apa itu? Yang pertama adalah manusia benci akan suatu kematian, padahal wal mautu khairul lahu minal fitnah. Kematian adalah sebaik-baik untuk menghindari fitnah. Gitu kan? Benci, nggak suka sama kematian. Apalagi kita hidupnya udah enak, Kang. Ya enggak? Rumah kita udah mewah, mobil mewah, sawah, tanah banyak, mewah, di mana-mana ada lah. Istri cakep 4 sekalian lagi. Mati. Kira-kira gimana? Nah, ya dikubur, Kang. Ya enggak? Kalau udah mati ya dikubur. Masa dicemplungin kali Malang? Ya, orang nggak suka, Kang, kematian. Nah, tapi ada orang yang menyegerakan kematian atas kehendaknya pada syariatnya. Ya enggak? Nah, itu adalah seburuk-buruk makhluk Allah. Ya. Orang mati belum waktunya secara syariah, ya, secara garis kecil, ya udah takdirnya begitu. Cuman takdir yang menyebabkan dia seperti itu sehingga takdirnya buruk, kan. Ya kan, mati gantung diri itu kan. Ya Allah, itu nanaonan meureunan orang ya. Entar oke mati udah waktunya mah, nggak usah nale-nalein rapia, ya. Makanya orang yang mati begitu, Kang, 3 faktor hilang dalam dirinya: akal, pikiran, kecerdasan hati. Udah hilang. Jarang orang mikir-mikir dulu mau bunuh diri. Lihat mau nganclom, apa nganclom ya? Terjun ke Kali Cikarang umpama di jembatan Egypt. Set, dalam kagak ya? Kira-kira kalau gua ke situ, aduh banyak batu, mending kau langsung mati. Kalau kagak ya, aduh kagak jadi. Jadi apa ya? Nah, kira-kira jadi kagak bunuh diri, Kang? Kagak. Orang mikir ketakutan, maka hilang udah akal. Kenapa? Karena yang merasuki adalah talbisul iblis, ya. Bisikan-bisikan syaitan, bisikan-bisikan iblis. Udahlah lu hidup daripada bingungan, mati baik, gak usah banyak mikir, gantungin sama dia, Kang. Blok. Ternyata belum mati, Kang. Dia lupa bangkunya belum dilepas. Ya Allah Karim. Itu orang ngapain tuh ya? Kemarin tuh kan banyak tuh daerah sono ngidul. Lagu apa meureunan begitu ya? Lagu mah yang lain ya tuh, yang agak kerenan dikit. Cuma lagu begitu. Ya elah. Ya, makanya hati-hati. Hati-hati ya, jangan sampai seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Frustasi-frustasinya manusia, jangan sampai frustasi putus asa daripada kasih sayang Allah. Banyak permasalahan bisa diselesaikan, banyak dosa bisa diistighfarkan, gitu kan. Kenapa bisa begitu? Yuk karena kurangnya ilmu, karena jarang ngaji, saya yakin ke orang ya, jarang sholat, jarang ngumpul, yakin dah itu ya. Makanya hukumannya dalam daqaik, orang yang matinya seperti itu maka siksanya seperti itu ila yaumil qiyamah. Sakit, Kang. Ya. Kalau dia ngegantungin diri di kenteng, ya udah, di pohon itu ya, maka nanti di alam kubur dia ada. Jangan mikir alam kubur kecil, Kang. Buset, pohonnya segede apa tad? Orang cuman muat orang doang gitu kan. Itu paling ge pohon apa itu ya? Pohon toge meureun. Lah kagak, Kang. Alam barzah itu lebar, Kang, luas, Kang. Ya.
luas kenikmatan untuk orang yang mendapatkan nikmat kubur, luas daripada siksanya untuk orang yang mendapatkan siksa kubur. Jangan mikirin sampai pohon apa ditanam di dalam kuburan kita mah, ya. No. Orang yang matinya karena terjun ke jurang, maka akan disiapkan jurang jahanam. Jurang jahanam adalah keraknya neraka yang paling dalam. Terjun mati, hidupin lagi, terjun lagi, mati, capek. Nah, inilah siksanya orang yang mati dalam keadaan bunuh diri. Nauzubillahi min zalik. Yukrahul maut. Masih lama. Nah, lalu yang tidak disukai oleh Ibnu Adam yang kedua adalah wa yukrahu qillatal mali. Manusia itu enggak suka dengan sedikit harta. Ada di sini yang pengen punya harta sedikit, ada? Gak ada kan? Orang ustadz juga pengen banyak. Ya enggak? Padahal kata Nabi, waqillatul mal aqallul hisab. Sedikitnya harta akan lebih meringankan hisab. Begitu ya. Ya kan? Enggak ada orang yang ingin enggak punya harta. Dalam sejarah kehidupan manusia, kalau memang dia ya hidupnya di zaman kayak kita sekarang, katakanlah rezimnya Pak Jokowi, ya, nggak ada orang hidup pengen belangsak, nggak ada kan? Kecuali zaman sahabat, zaman Nabi. Allahumma ja'alni miskinan, doa Nabi kan begitu. Doa kita, ya goni, ya goni, ya goni. Ya Allah, sugihkan saya, sugihkan, sugih begitu doa kita. Tuh kan, orang kita kan kagak minta belangsak, ya emang udah belangsak kan, gak usah diminta. Nah, malun, harta, gak suka itu Adam. Maka oleh karenanya ada juga dua hal, ya kan, yang sangat disegerakan oleh Allah siksanya di dunia. Instan. Di antara dua hal yang dimana seseorang ketika dihukum oleh Allah di dalam dunia secara otomatis dan sangat cepat hukumannya adalah yang pertama, orang-orang yang senantiasa durhaka kepada wong tua. Ya, orang yang durhaka sama orang tua maka hukumannya instan di dunia. Ya, di dunia instan Kang. Nggak ada sejarah orang durhaka sama orang tua hidupnya seneng, kagak ada. Ya, beberapa hari ke belakang saya lihat berita Kang, di SCTV kalau nggak salah itu ya, itu ada orang tuanya kerja di Malaysia apa di Arab itu ya, ngumpulin Kang, dapat uang banyak mungkin hasil kerja, dibikinin rumah dengan harga sekian ratus juta. Itu ketika emaknya pulang Kang, udah pensiun, udah tua, itu rumahnya malah dijual sama anaknya. Itu emaknya ditaruh di panti jompo, itu kan tihidang budak Kang. Iya enggak? Buset deh, kalau bisa ya Allah aku kembalikan ini anak ke dalam perut aku, begitu meren ya. Itu dihidang itu anak kan, orang tuanya mengebela-belain dia, ya enggak? Ya Allah, ketika udah kumpul uang hasil kerja, dibikinin rumah bagus, dijual, orang tuanya dititipin di panti jompo. Waduh, neraka bagi udah itu mah, neraka. Walaupun nanti tobat dia Kang, ahli ibadah, neraka Kang kalau nggak sempet minta maaf sama orang tua, ya kan? Iya. Pernah ada zaman Nabi sahabat yang rajin ibadah kan, tapi ketika sakratul maut kagak mati-mati, cuman celangap wae Kang, cuman celangap. Ternyata dia punya dosa sama emaknya nggak mau maafin Kang, sehingga dia sulit matinya, sulit ngucapin la ilaha illallahnya, padahal ahli ibadah zaman Nabi.
Tapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil orang tuanya dengan nada sedang, Rasulullah mengatakan, wahai Bilal, carilah kayu bakar, gitu kan? Buat apa Nabi? Ya Rasulullah, kayu bakar. Saya mau bakar ini bocah. Pusing saya. Kalau bahasa kita begitu meren ya. Ya kan? Kepusingan ustadznya mau dibakar udah. Orang kagak mati-mati Kang. Mau ceklek-ceklek begitu lah, emang kagak pusing. Yasin 7 balik dibaca. Ya kan? Yasin udah dibaca 7 balikan, ayat terakhir dibaca 7 balik lah, masih oklok. Kalau bisa dibekap pakai bantal dah. Ini soal Rasulullah. Kan? Rasulullah mau dibakar. Ketika emaknya mendengar begitu, ya namanya orang tua, ya Rasulullah jangan dibakar. Begitu ke anak saya. Ya, itulah kasih sayang orang tua. Maka sebesar apa kita punya salah sama orang tua, kalau kita mau ngomong, mak maafin saya mak, pak maafin saya pak, yakin namanya orang tua pasti kita akan mendapatkan maafnya, akan mendapatkan ampunannya. Karena Allah tidak akan mengampuni kita kan kalau kita masih punya dosa dan orang tua nggak ridho. Maka jangan sekali-kali dah kita nyakitin orang tua kalau ingin hidup seneng dunia akhirat. Ya, nggak ada sejarah orang tua nih durhaka, anak durhaka sama orang tua, anak langsung widih naik pangkat. Ya nggak, kebeli anu, ya kebeli baik, tapi udah kebeli di penjara. Apa itu? Korupsi. Ya nggak ada kan sejarah. Maka kunci kehebatan seorang anak adalah orang tua. Orang tua mau ngapain itu urusan dia Kang. Contoh, kita punya orang tua belum soleh Kang, ya sampai hari kiamat pun nggak soleh, karena namanya tukimin. Ya iya, sampai kiamat gak mungkin jadi soleh, kecuali diganti pas soleh. Ya enggak. Contoh punya bapak orang tua namanya Udin pengen soleh, nggak bisa. Ya begitu kan, ya nggak urusan. Yang penting anak kita sebagai anak nih, saya kasih tahu sebagai anak, ya Allah maafkan dosa orang tua saya, maafin dosa bapak saya, maafin doa emak saya, selesai. Mak kita mau sholat mau kagak urusan Allah, karena hidayah bagiannya Allah, bukan bagian kita seorang anak. Karena kita yang penting berkah aja dunia kita, berkah aja akhirat kita, selesai. Karena tidak ada kewajiban seorang anak untuk menyuruh kepada orang tua, melainkan Nabi mewajibkan anaknya untuk mendoakan orang tua. Maka konteks doanya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Begitu. Jadi nggak pusing-pusing. Loh, sama gua mau ngapain? Yang penting kita nggak sampai menyakiti hati orang tua. Itu. Nah, lalu yang kedua, al-baghyu, orang yang buruk Kang akhlaknya, buruk kelakuannya, itu dibalas langsung oleh Allah. Seorang yang maling, ya, pencuri Kang, itu kan akhlaknya jelek Kang. Ketika ketangkep itu dibalas di dunia Kang dengan pukulan yang luar biasa. Kalau dia nggak sempat taubat sama Allah, dipukul warga, dipukul masa, mati su'ul khotimah. Ya, kecuali di dalam ketika dipukul, digebukin Kang, dia taubat. Jebret, ya Allah, jebret, maafin saya ya Allah, ya Kak, maafin saya Pak ya, saya udah nyolong. Tadinya saya nyolong mau izin dulu, takut kagak diizinin. Itu maling dihidang, itu nggak ada maling begitu. Soalnya kalau mau ngomong takut kagak diizinin, itu maling jujur Kang. Ya, nggak taubat nih dia sama Allah. Ketika dihakimi masa, mati, Allah takdirkan dalam hal itu su'ul khotimah. Tapi kalau dia meminta ampunan sama Allah atas dosanya karena mungkin kepepet, terpaksa, maka Allah akan mengampuninya. Maka hukuman dunia yang dipukuli tadi akan menjadi kifarat baginya untuk dosanya.
Tuh, jadi nggak semata-mata oh dia pencuri dipukuli nih, jebret-jebret, wah bonyok nih, mati. Wah ini mah karena udah jadi kiparat bagi dia, udah dihukum di dunia husnul khotimah. Mana ada maling husnul khotimah? Nih kalau maling husnul khotimah mending bareng-bareng. Nih ya. Su'ul khotimah kecuali taubat dia kepada Allah. Karena dalam hal itu Allah goflakan kan. Kenapa? Hukumannya. Jarang orang berbuat jahat, jarang ya, tapi ada berarti. Itu ada juga kisahnya. Jarang orang berbuat jahat ketika terkena, ketangkep, dia langsung taubat kepada Allah. Sekalipun dia ketangkepnya tidak dihakimi. Kenapa? Karena Allah lupakan akal dan pikirannya. Bagaimana caranya yang dia pikirkan? Yang pertama, bagaimana caranya saya selamat dari kejaran masa ini? Itu, ya enggak? Orang nih pencuri, ketahuan masa, lari kan, panik. Emang ada langsung ingat sama Allah? Astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni saya ya Allah. Enggak ada kan? Dia mikir, waduh gimana caranya supaya kita selamat ya? Begitu, ngumpet sampai ke sawah-sawah dia lakonin. Takut kan? Bukan takutnya kematian, tapi takut ketangkep masa. Tuh. Tapi kalau dia takut kematian berarti setidaknya dia akan mengingat Allah. Itulah kenyataannya. Beda dengan maling-maling kantoran kan, maling kantoran mah jarang dihakimi, ada oke dilayani, ya kan? Dia lihat bea terus, itu kan suka ada tuh di lapor pak, Trans 7, lihat si Andre sama si Wendy, emang begitu kadang, yang kita lihat relati dalam kehidupan, ya itulah. Jadi kemana wae ngaji ini dah. Nah, jadi janganlah kita sampai menjadi orang yang lacut, orang yang buruk akhlaknya, buruk budi pekertinya, dan jangan sampai kita memiliki dosa atau durhaka kepada orang tua. Karena itu semua adalah akan mengunci daripada aspek keseluruhan kesuksesan kita dunia sampai akhirat. Nauzubillahi min dzalik. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja mungkin karena sebentar lagi azan maghrib. Insyaallah kita akan melanjutkan hadis ke nomor 29 ya, karena tadi 28 yang durhaka kepada orang tua. Mudah-mudahan sedikit tapi bisa bermanfaat, bisa kita amalkan, dan mudah-mudahan menjadikan suatu tabungan kita, amalia kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina sabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin na'imin hamdan yuwafi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu ilaikal mustaka antal musta'anu la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afu minkum summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.